Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah metode riset dengan dosen pengampu Bapak Fatwa Rubiah Rahman SEMAK. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang tugas untuk memenuhi SKS mata kuliah metode riset. Dalam penelitian, kami mengambil topik mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul laporan yakni pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penggajian terhadap kualitas laporan keuangan PT Inti Kota Bandung. Kami di sini akan membahas 3 bab laporan yang dibuat. Bahasan yang akan dibahas yakni di bab 1 ada 2 subbab bagian. Di bab 2 ada 3 subbab bagian dan di bab 3 ada 4 subbab bagian. Ketiga bab akan dibahas secara singkat, padat, dan jelas secara menyeluruh oleh kelompok kami. Saya Rifani Sri Nadia dengan NPM 223024 akan membahas bab 1 dan bahasan sebab di dalamnya, yaitu ada fenomena saat ini karena persaingan yang semakin ketat pada era globalisasi saat ini membuat suatu perusahaan atau suatu organisasi sangat tergantung pada sistem informasi yang memiliki kemampuan beroperasi secara efektif. Karena penggajian di suatu perusahaan atau organisasi, aktivitasnya berulang setiap bulannya. Dan salah satu hal yang sangat penting dan dapat menimbulkan risiko kemungkinan adanya terjadi kecurangan atau penyelewengan yang menyebabkan besarnya kerugian perusahaan. Untuk itu diperlukan penerapan sistem informasi akuntansi penggajian yang didesain dan diimplementasikan dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal untuk perusahaan. Untuk di PT Inti sendiri, ada fenomena laporan keuangan terhadap penggajian pada PT Inti di Kota Bandung sendiri, yaitu pada tahun 2019 PT Inti menghadapi tantangan finansial yang mengakibatkan keterlambatan dalam membayar gaji karyawan. Bahkan pembayaran dilakukan secara dicicil hingga 7 bulan. Adapun alasan utama yang menyebabkan situasi ini terjadi yaitu yang pertama, masalah arus kas. PT Inti mengalami krisis arus kas yang parah akibat dari proyek-proyek yang belum memberikan pemasukan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. 2. Beban utang yang tinggi. Tentu perusahaan yang memiliki beban utang yang besar yang akan mengakibatkan meningkatnya kondisi keuangan. Utang ini meningkatkan tekanan pada arus kas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial, termasuk pembayaran gaji karyawan. 3. Pembayaran bertahap dari klien utama. Sebagai BUMN, PT Inti sangat bergantung pada proyek-proyek pemerintah yang terkadang mengalami keterlambatan pembayaran. Keterlambatan dari pemerintah dan mitra utama lainnya berdampak langsung pada kemampuan perusahaan untuk menggaji karyawan tepat waktu. 4. Kebijakan internal manajemen keuangan. Manajemen PT Inti harus melakukan pengaturan ulang dalam mengelola anggaran operasional dan akhirnya memilih untuk membayar gaji karyawan secara bertahap atau mencicilnya untuk menjaga keberlangsungan. 5. Rencana restrukturisasi. Dalam menghadapi masalah ini, manajemen berupaya mencari solusi melalui restrukturisasi dan mencari dukungan dari pihak pemerintah serta kementerian terkait. Namun, proses ini memakan waktu sehingga tidak dapat langsung menyelesaikan pada krisis keuangan atau pada krisis gaji. Adapun langkah lain yang dilakukan oleh para serikat pekerja untuk mendorong Kementerian Keuangan dengan memberikan penambahan penyertaan modal melalui program restrukturisasi dan revitalisasi atau RR. Restrukturisasi sendiri yaitu
upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan revitalisasi sendiri yaitu dengan melakukan pemberian pinjaman dana atau penambahan setoran modal guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan perusahaan. Solusi yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan solusi jangka panjang yang bisa memulihkan PT Inti semakin cepat. Pihak serikat sudah intens komunikasi baik dengan Kementerian BUMN juga DPR Komisi 6 yang membawahi BUMN untuk bisa memberikan solusi dari pemerintah. Selanjutnya ada data variabel X. Sistem informasi akuntansi penggajian diperlukan dalam menunjang keefektifan pengendalian internal penggajian. Untuk mengetahui peranan sistem informasi akuntansi dalam menunjang keefektifan pengendalian internal penggajian, kami melakukan penelitian pada PT Inti perusahaan yang bergerak di bidang industri telekomunikasi. Adapun tujuan kami meneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan sistem informasi akuntansi penggajian yang ada di perusahaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian internal penggajian. Untuk memperoleh data yang diperlukan, kami menggunakan metode deskriptif, analisis dengan pendekatan studi kasus dan studi pustaka. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, ternyata PT Inti telah menetapkan atau menerapkan sistem informasi akuntansi penggajian dengan memadai. Hal ini terlihat dari kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, yaitu terdiri dari unsur-unsur sistem informasi akuntansi seperti adanya tujuan, masukan, keluaran, penyimpanan data, pengolahan, instruksi dan prosedur, penggunaan, pengendalian, dan pengukuran keamanan sehingga dapat menunjang keefektifan pengendalian internal penggajian, yaitu lingkungan pengendalian, penetapan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi penggajian yang memadai dapat menunjang keefektifan pengendalian internal penggajian. Saya Khairunisa Alfojia dengan NPM 223025. Selanjutnya, saya akan membahas tentang data variabel Y. Kinerja laporan keuangan dalam beberapa tahun terakhir di PT Inti yang juga belum menunjukkan kondisi yang membanggakan, menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan modal kerja yang diperlukan untuk mencapai penjualan yang ditargetkan. Di tahun 2019, perseroan menghadapi kasus hukum sehingga perseroan perlu untuk menunjukkan upaya-upaya guna memperoleh kembali kepercayaan dari mitra. Berkaca dari seluruh peristiwa yang terjadi di tahun 2019, perseroan mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kualitas fundamental. Perseroan dimulai dari melakukan reprofiling utang perseroan kepada perbankan dan mitra, memperbaiki pencatatan seluruh transaksi keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan serta melakukan upaya-upaya efisiensi. PT Inti dihadapkan pada kondisi sulit untuk akhirnya mengambil tindakan strategis dalam meningkatkan kualitas fundamental perseroan dengan 4 strategi utama yang dijalankan selama tahun 2019 yaitu 1. Keseimbangan penerimaan dan pengeluaran rutin. 2. Pertumbuhan penjualan dan laba bersih. 3. Penyelesaian hutang non-produktif. Dan yang keempat, investasi selektif untuk pengembangan usaha. Diharapkan perseroan mencapai target yang ditetapkan. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Di sini, kita akan mencari tahu tentang 1. Bagaimana sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Inti Kota Bandung. 2. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada penggajian PT Inti Kota Bandung. Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada penggajian PT Inti Kota Bandung.
Karena yang kita ketahui di dalam suatu perusahaan, sistem, dan pelaporan, baik pelaporan keuangan sangat penting berpengaruh di perusahaan. Sistem berpengaruh penting dalam aspek keakuratan, kemudahan, dan kecepatan akses data dalam meningkatkan efektivitas dan implementasi serta dukungan teknologi yang ada. Yang selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Pada subbab tujuan penelitian ini, untuk mengkaji bahwa apakah benar sistem informasi akuntansi sesuai data berpengaruh besar terhadap kualitas laporan keuangan. Karena pada dasarnya, penelitian menyebutkan sistem terhadap pencatatan pelaporan memiliki pengaruh besar. Manfaat penelitian. Penelitian ini juga ingin memberikan manfaat kepada satu, manfaat bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu meningkatkan efisiensi dalam proses penggajian melalui sistem informasi yang terstruktur. Yang kedua, bagi manajer keuangan. Penelitian ini ingin memberikan manfaat, yakni dapat memudahkan mengurangi potensi kecurangan atau manipulasi data gaji dalam laporan keuangan. Yang ketiga, bagi pemerintah dan regulator. Manfaatnya untuk memberikan gambaran tentang pentingnya penerapan sistem informasi dalam perusahaan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan atau regulasi terkait sistem keuangan dan ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, yaitu manfaat teknologi. Manfaatnya untuk mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan manusia atau human error. Saya Jihan dengan NPM 223031 akan membahas mengenai bab 2. Di bab 2 ini, pertama saya akan membahas mengenai kajian teori. Sistem akuntansi penggajian merupakan komponen penting dalam tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan peraturan yang berlaku, khususnya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 30, bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Sistem akuntansi penggajian menjamin transparansi dan keadilan dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan kontribusi mereka terhadap perusahaan. Sistem akuntansi penggajian yang baik akan memotivasi semangat kerja karyawan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan tolak ukur dalam menilai kesehatan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh mereka yang bergerak dalam dunia usaha. Laporan keuangan perusahaan sendiri didefinisikan sebagai kumpulan laporan yang menyajikan informasi mengenai aktivitas keuangan perusahaan. Dari definisi tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya laporan keuangan perusahaan merupakan gambaran mengenai serangkaian aktivitas keuangan yang berlangsung pada sebuah perusahaan, di mana setiap aktivitas yang terjadi tersebut dicatat berdasar pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan jenis aktivitas tersebut. Dari informasi yang tersaji tersebut, kita bisa mengetahui informasi serta gambaran atas kondisi keuangan suatu perusahaan. Termasuk pula kita bisa mendapatkan informasi mengenai hasil usaha sebuah perusahaan pada suatu periode dan perputaran keuangan perusahaan pada periode tersebut. Selanjutnya ada grand teori yang mendasari penelitian ini, bahwa pengaruh signifikan antara penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Output olah degresi linear berganda di mana pada model summary diperoleh nilai R atau korelasi sebesar 0,778%. Hal ini berarti bahwa sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh sebesar 77,8% terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan penelitian dan tinjauan terdahulu, landasan teori dan permasalahan berikut ini adalah model kerangka berpikir dari penelitian yang hendak meneliti pengaruh antara variabel independen, yaitu penerapan sistem informasi akuntansi sebagai X, terhadap variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan pada pengajian PT Inti Kota Bandung sebagai Y. Kemudian, hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada penggajian di PT Inti Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah implementasi sistem informasi akuntansi memiliki dampak pada kualitas laporan keuangan, khususnya dalam konteks sistem penggajian di perusahaan tersebut. Kerangka pemikiran ini menggambarkan hubungan sebab akibat di mana sistem informasi akuntansi dihipotesiskan mempengaruhi kualitas laporan keuangan dalam konteks pengajian perusahaan. Saya Erika Meisa Patricia dengan NPM 223023. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme sebagai metode ilmiah atau saintifik karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkret atau empiris, objektif, terukur, serta sistematis. Lalu, sumber data merupakan subjek di mana data dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana pengambilan dan data tersebut diolah. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah data sekunder yang dapat diakses melalui website resmi inti.co.id. Untuk teknik pengumpulan datanya, penelitian ini mengambil objek pada perusahaan PT Inti Persero, salah satu dari 2 perusahaan BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi. Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian menjadi konsep, dimensi, indikator, dan ukuran yang diarahkan untuk memperoleh nilai variabel lainnya. Pada penelitian ini memiliki 2 variabel X dan Y. Variabel X, sistem informasi akuntansi penggajian dengan dimensi sistem, dengan indikatornya, yang pertama tingkatan penggajian, yang kedua keadilan internal dan eksternal, yang ketiga kinerja karyawan, yang keempat basis penggajian, yang kelima sentralisasi desentralisasi, dan yang keenam proses penggajian. Lalu, variabel Y, kualitas laporan keuangan, dengan dimensi laporan keuangan perusahaan, dan indikatornya yang pertama kondisi keuangan, yang kedua sistem pencatatan akurat, yang ketiga data yang lengkap ordinal, yang keempat penyajian yang jelas untuk kebutuhan internal atau eksternal. Saya Dida Karabani dengan NPM 223035. Selanjutnya populasi dan sampel. Adapun populasi dan sampel memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Menurut Sugiono dan Hermawan, tahun 2019, populasi adalah domain umum yang terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan sampel bagian dari populasi ini berarti bahwa ukuran sampel harus cukup untuk menggambarkan populasi menurut Loughlin dan Liberty tahun 2021. Penelitian ini menggunakan teknik systematic sampling. Menurut Murjat tahun 2013, systematic sampling adalah penyeleksian sampel berdasarkan urutan elemen yang sudah ditentukan. Kriteria yang digunakan yakni 1. Perusahaan yang beroperasi yang memiliki sistem internal, perusahaan yang mengalami kendala di penggajian. 2. Perusahaan dan laporan internal keuangan mengalami penurunan. 3. Perusahaan yang memiliki penurunan kinerja perusahaan. Menurut Ghazali tahun 2018, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu dan residual memiliki distribusi normal. Terdapat 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu untuk analisis grafik dan uji statistik. Ghazali 2018. Metode yang dipakai adalah analisis grafik dan analisis statik. 1. Analisis grafik. Dengan menggunakan analisis grafik, normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar dari sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari grafik garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal,
maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 2. Analisis statik. Dengan menggunakan analisis statik normalitas data diuji menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov test dengan melihat nilai signifikasi dan standardized residual dengan ketentuan nilai signifikasi asim sig sama dengan lebih besar dari 0,05 maka distribusi data normal. Nilai signifikasi asim sig kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak normal. Baik, mungkin sekian pembahasan kami tentang presentasi tugas metode riset yang sudah ditugaskan kepada kami. Diharapkan penelitian dan penyelesaian presentasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.